Selamat sore rekan-rekan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, kembali kita bertemu untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Minggu lalu kita membahas tentang satu tema yang kita ambil dari Mazmur pasal 5, yaitu tentang ibadah yang jujur. Apa artinya ibadah yang jujur? Itu artinya kita mengakui keberdosaan, kemiskinan, kepapaan, kehinaan kita, ketidakmampuan kita di luar Allah. Khususnya ketidakmampuan kita untuk menolong diri sendiri, menyelamatkan diri sendiri. Hanya Allah satu-satunya yang bisa menolong kita, menyelamatkan kita dari dosa, dari keterpurukan kita. Allah memang mengetahui isi hati kita. Lalu kalau gitu, untuk apa kita berdoa? Nah, di sini Allah sebagai Bapa mau kita anak-anaknya untuk terus datang kepada Dia, berelasi dengan Dia, berkomunikasi dengan Dia, menyatakan betapa kita memerlukan Dia, betapa kita memerlukan Allah, baik dalam keselamatan kita, baik dalam kesehari-harian kita, keperluan kita, bahwa kita hanya berharap dan bersandar kepada Allah saja. Itu artinya ibadah yang jujur, yang tulus, dan yang kiranya berkenan di hadapan Allah. Nah, hari ini saya akan mau membahas sekali lagi tema ini, yaitu ibadah yang jujur, tapi kali ini saya akan ambil dari Mazmur pasal 51. Saya bacakan untuk kita sekalian Mazmur 51 ayat 12-19. Demikian firman Tuhan. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan menjalankannya di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita melihat, sekali lagi Alkitab menolong kita untuk memurnikan motivasi kita beribadah. Untuk apa kita beribadah? Apa yang menjadi motivasi kita beribadah? Itu yang kita tanyakan sebelumnya. Hari ini kita mau bertanya, apa sih yang kita persembahkan kepada Allah? Apa yang kita bisa berikan kepada Allah? Banyakan orang akan menjawab, uang, ya, lewat persembahan, perpuluhan ke gereja, amal, menolong orang yang memerlukan dengan bersedekah. Apakah semua ini baik? Ya, ini semua baik. Bukan berarti kita habis ini kita berhenti berbuat baik, menolong orang atau memberikan persembahan kepada gereja, bukan itu. Tetapi firman Tuhan, khususnya dari Mazmur 51 mengingatkan kita bahwa bukan ini yang terutama dicari oleh Allah. Allah mau seluruh hidup kita. Mazmur 51 ayat 18-19 berkata, sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Jadi yang terpenting, yang terutama itu adalah persembahan yang muncul, yang datang dari kedalaman hati kita yang paling dalam, dari isi hati kita yang terdalam. Itu yang Allah mau. Jadi kalau kita memang memberi kepada Allah uang, persembahan, amal, sedekah dari hati kita yang paling dalam, itu adalah persembahan yang benar, persembahan yang jujur. Tetapi kalau kita memberikan uang, memberikan persembahan, atau beramal, bersedekah untuk motivasi yang lain, atau karena kita terpaksa, mungkin supaya kita mencari muka di depan orang, mungkin supaya orang-orang melihat kita orang baik, maka itu semua tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Itu semua artinya kosong, artinya sampah.
Jadi Allah mau ibadah kita, persembahan kita, doa kita juga termasuk, itu muncul dari kedalaman hati kita yang terdalam. Apa isi kedalaman hati kita? Itu pertanyaannya, bukan? Bahkan Raja Daud, orang yang disebut sebagai yang paling mengerti isi hati Tuhan, a man after God's own heart, mengakui bahwa isi hatinya itu adalah dosa dan kejahatan. Demikian Daud berkata di dalam Mazmur pasal 51 di ayat-ayat sebelumnya. Mazmur 51 ayat 3-7. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Daud sendiri menyatakan, mengakui keberdosaannya di hadapan Allah. Di sini dia bukannya menyalahkan ibunya karena mengandung dia dengan dosa atau di dalam dosa, tapi menyatakan bahwa dari sejak di dalam kandungan pun Daud sendiri terlahir sebagai seorang yang berdosa, yang bergumul, yang gak bisa melepaskan diri dari ikatan dosa. Hanya Allah satu-satunya yang bisa membereskan permasalahan dosa kita. Hanya Allah satu-satunya yang bisa membereskan persoalan dari hati kita yang terdalam, persoalan dosa yang menyangkut paut dengan hati dan jiwa kita. Itu sebabnya Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus kita dari dosa. Untuk apa? Untuk membereskan masalah dari hati jiwa kita yang paling dalam, yang gak bisa dibereskan oleh apapun juga. Apalagi kita berusaha membereskan diri sendiri. Diri sendiri yang berdosa, berusaha membersihkan diri sendiri yang berdosa. Itu gak mungkin. Yang bisa membereskan permasalahan diri, jiwa, hati kita yang berdosa adalah hanya Allah yang tidak berdosa. Itu sebabnya Yesus Kristus di dalam Matius pasal 5, ketika dia berkhotbah di atas bukit mengenai kerajaan Allah, dia berkata bahwa barang siapa yang mengakui bahwa dia adalah miskin di hadapan Allah, dialah yang berbahagia. Berbahagia di sini artinya bukan senang-senang, bukan nggak ada masalah, tapi berbahagia ini artinya blessed, diberkati oleh Allah. Dengan demikian dialah yang mempunyai kerajaan surga. Kerajaan surga itu dimiliki bukan oleh orang-orang yang terkenal karena kebaikannya, yang terkenal karena amalnya, bukan. Kerajaan surga itu isinya adalah orang-orang yang hatinya hancur, remuk, menyadari kemiskinan, kepapaan, kehinaannya di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi saya ingatkan, apakah kita punya preferential treatment, perlakuan istimewa sebagai anak-anak Allah? Saya jawab sekali lagi, tidak ada perlakuan istimewa atau preferential treatment dari Allah kepada anak-anaknya, khususnya di dalam berkat jasmani, berkat material, berkat fisik. Tapi justru sebagai anak-anak Allah kita dituntut lebih daripada orang-orang lain. Maksudnya adalah kita harusnya lebih peka, kita harusnya lebih sensitif, kita harusnya lebih menyadari keberdosaan kita. Bukannya kita makin sensitif sama kesalahan orang dan kita menganggap diri sudah baik, ya, makin kebal, mati rasa akan kesalahan sendiri. Bukan, justru sebaliknya. Orang yang saleh, yang beriman, yang berkenan di hadapan Tuhan adalah mereka yang makin sensitif akan keberdosaan, kejahatan, keterpurukan diri sendiri, tetapi mudah mengampuni orang lain yang bersalah kepadanya. Karena hatinya sudah disentuh oleh Allah. Karena hatinya, jiwanya sudah dibereskan oleh Allah melalui darah Yesus Kristus. Jadi,
Rekan-rekan sekalian, apakah artinya ibadah yang jujur di hadapan Tuhan kita mengakui keberdosaan, kemiskinan, kepapaan kita tanpa Allah? Itu artinya kita menyembah Allah, memberikan persembahan, beribadah dari kedalaman hati kita yang paling dalam. Dari sini kita belajar bahwa kita bukan lagi memberikan sisa-sisa dari barang atau uang atau waktu yang kita miliki. Ya udahlah kalau ada waktu saya beribadah. Udahlah kalau ada saya lebih uang baru saya kasih persembahan. Atau nanti kalau saya ada barang yang bekas sudah nggak kepakai, saya berikan kepada Tuhan untuk dipakai untuk pelayanan, untuk menolong orang miskin. Enggak. Justru ibadah yang datang dari kedalaman hati yang paling dalam itu adalah ibadah yang memberikan yang terbaik untuk Allah, bukan yang sisa. Sama seperti dalam bahasa Inggris itu ada istilahnya ya, give God the best, not the rest. Ya, berikan Allah yang terbaik, bukan sisa-sisa. Kita belajar dari seorang janda di dalam pelayanan Tuhan Yesus, bahwa ketika orang-orang itu mengantri memberikan persembahan di bait Allah, orang memberikan uang begitu banyak melempar ke dalam kotak persembahan itu, dan orang-orang lainnya bisa melihat, wow, dia memberi puluhan ribu dolar atau ribuan dolar atau bahkan jutaan dolar. Tetapi ada seorang janda yang memberikan 2 peser. Kalau uang sekarang itu mungkin cuma 2 dolar, ya nggak nyampe mungkin. Itu adalah jatah makan dia untuk hari itu. Tapi itu dia berikan kepada Allah. Dan Tuhan Yesus berkata, janda ini dia memberikan lebih banyak daripada orang lain. Kenapa? Karena dia memberi di tengah-tengah kekurangannya. Dia memberikan benar-benar segala yang dia punya. Bukan jumlahnya yang terpenting. Jumlah itu relatif. Ada orang bisa memberikan 1.000 dolar, 10.000 dolar, 1.000.000 dolar. Tapi buat mereka itu nggak ada apa-apanya. Tapi ada orang yang memberikan mungkin hanya 2 dolar, 10 dolar, 5 dolar. Kenapa? Karena itu yang mereka mampu berikan. Karena itu adalah yang mereka bisa berikan, bahkan mereka harus puasa 1 hari untuk memberi persembahan. Jadi sekali lagi yang Allah inginkan bukan jumlahnya. Yang Allah inginkan adalah keseluruhan hati kita. Dan ketulusan hati kita ketika kita memberikan kepada Allah. Ketika kita beribadah kepada Allah. Itu yang Allah mau. Dan saya menutup pesan hari ini dengan pesan mengenai persembahan yang hidup. Terlebih dari persembahan yang berupa materi, uang, barang, atau makanan juga. Yang terlebih itu adalah persembahan yang berupa keseluruhan hidup kita sebagai persembahan. Roma pasal 12 ayat 1 berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Jadi Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa sebagai anak-anak Allah, sebagai hamba-hamba Allah, kita seharusnya memberikan keseluruhan hidup kita, keseharian kita sebagai persembahan, sebagai ibadah kita di hadapan Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi bukan hanya beribadah hari Minggu, kita pergi ke gereja atau mendengarkan online streaming. Bukan hanya ketika kita memberikan persembahan perpuluhan ke gereja. Bukan hanya ketika kita menolong orang yang kekurangan, bersedekah, beramal, bukan. Tetapi Allah mau keseharian kita. Senin sampai Sabtu, waktu kita nggak pergi ke gereja, apa yang kita lakukan? Waktu kita bekerja di kantor, bekerja kepada orang lain, bekerja untuk bos kita, apa yang kita lakukan? Apakah kita beribadah kepada Allah? Uang dan persembahan material itu baik, tetapi itu hanyalah sebagian kecil dari apa yang Allah tuntut atau Allah mau dari anak-anaknya. Allah mau anak-anaknya, hamba-hambanya memberikan keseluruhan hidup kita. Hari lepas hari, jam demi jam, detik demi detik.
Apakah kita sedang mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan? Apakah kita sedang beribadah kepada Tuhan? Jadi dengan demikian saya menutup pesan hari ini. Jadi dari 3 poin tersebut, Allah mau kita beribadah dari kedalaman hati kita yang paling dalam, setulus-tulusnya. Yang kedua, Allah mengajar kita untuk kita memberi benar-benar, bukan hanya dari kelebihan, dari yang sisa-sisa, tapi Allah mau kita memberikan yang terbaik bagi Dia. Dan yang terakhir adalah Allah mau kita mempersembahkan hidup kita sehari-hari untuk menjadi ibadah kita di hadapan-Nya. Tuhan memberkati.